Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan One on the Spot bersama saya Anggia. Dan pekan ini masih di suasana Syawal, masih di suasana Idul Fitri. Izinkan saya terlebih dahulu mengucapkan Selamat Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Yang pasti momen Idul Fitri pasti dinanti-nanti oleh seluruh umat muslim setelah 1 bulan berpuasa, bagaimana meraih kemenangan di Idul Fitri. Nah, kami akan mengajak Anda untuk berbincang langsung bagaimana memaknai hari kemenangan bagi seorang muslim bersama Menteri Agama Kiai Haji Nasaruddin Umar. Tidak hanya itu, kita juga akan bahas soal persiapan haji tahun 2025 serta efisiensi anggaran yang mungkin berpengaruh ya terhadap Kementerian Agama. Dan tidak hanya itu, juga yang menarik adalah terkait dengan kurikulum cinta. Apa sih kurikulum cinta? Dan juga kursus untuk calon pengantin. Sudah bersama saya Pak Menteri. Assalamualaikum, selamat malam Pak Menteri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Lebaran Pak Menteri. Semua. Iya, terima kasih. Sehat Pak? Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan Pak sudah menerima tim One on One ini di ruang Imam Besar Masjid Istiqlal. Kalau kita bisa lihat pemirsa di belakang juga ada ini gambar yang cukup ramai waktu itu beredar ya Pak ya, foto Bapak mencium tangan paus dan juga mencium kening dan tangan Bapak dicium juga. Itu boleh cerita nggak Pak sedikit momen itu spontanitas seperti apa Pak? Iya, mau dibilang spontanitas iya. Karena waktu saya jemput ya, saya pakai juru bicara kan ya, bahasa Itali. Tapi agak repot ya karena jalannya sempit. Betul. Nah, saya diberitahu bahwa dia itu pernah tinggal lama di Timur Tengah. Akhirnya saya bahasa Arab ya. Bahasa Inggris nggak nyambung. Nggak direspon. Bahasa Arab malah direspon. Oh, bisa berbahasa Arab. Lama tugas di Syria atau di Sudan ya. Pokoknya pernah lama bertugas di Timur Tengah. Jadi bahasa Arabnya jalan. Lancar ya berbahasa Arab. Jadi kata, kalau begitu saya nggak usah terjemahkan lagi. Ya udah. Nah, jadi pegang tangan saya, ya. Hanya kita ada gambar photo session itu, ya. Terus saya waktu dipegang tangan saya ya, tiba-tiba saya ingat bapak saya ya. Bapak saya itu botaknya dan juga misinya itu bapak saya itu saya ingat waktu masih kecil, zaman DITI waktu itu ya. Nggak ada orang yang bisa mengajar di tempat saya itu karena banyak berperang antara tentara dengan gerilya. Tapi bapak saya betah karena memang lahirnya di situ, mau diapain lagi. Jadi satu sekolah diajari oleh bapak saya sendiri. Dia kayak tukang cukur, dia membersihkan sekolah, dia mengajar kelas 1 sampai kelas 6. Nah, sampai bapak saya itu sakit ya, paru-paru karena ngajar tiap hari seperti itu. Akhirnya saya tiba-tiba mencium kepalanya ya, sebagai tanda cinta, apresiasi saya terhadap beliau juga mewakafkan hidupnya ya untuk kemanusiaan. Betul. Jadi bagi saya, siapapun pengabdi kemanusiaan, apapun agamanya, itu perlu dia berikan apresiasi. Betul. Nah, pada saat yang bersama juga dicium tangan saya kan, tiga kali. Itu ekspresi yang sangat spontanitas. Betul. Saya nggak tahu kalau itu punya makna yang sangat dalam sampai diangkat sebagai the photo of the years ya, tahun 2024 itu ya. Di New York, di Mesir, di beberapa negara Muslim dianggap foto ini adalah sangat fenomenal ya, bahwa foto toleransi yang belum pernah ada sebelumnya. Iya, jadi sangat fenomenal, jadi momentum kerukunan umat beragama begitu Pak ya, toleransi umat beragama yang luar biasa. Tapi itu juga jadi bahan perbincangan oleh masyarakat kita. Ya, kontroversi juga ya. Ada kontroversi tapi banyak juga yang mengapresiasi ya Pak. Oke, Pak, ini kita sekarang berada di ruang Imam Besar Masjid Istiqlal. Bapak ini juga sebagai Menteri Agama, jadi kesibukannya terbagi nih Pak ya, di Menak dan juga di sini. Gimana Pak untuk membagi aktivitas? Tapi sebetulnya sejak dulu ya Menteri Agama juga dulu selalu menjadi Ketua BPMI, Badan Pengelola Masjid Istiqlal. Hanya karena ini lebih keren sedikit kan ditambahkan dengan imam besar ya kan. Jadi fungsionalnya itu saya sebagai Menteri Agama memang harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan Masjid Istiqlal. Menteri Agama sebelum saya juga itu memimpin di Istiqlal. Cuma bedanya mungkin karena beliau not in capacity sebagai imam ya kan, mungkin karena birokrat murni. Saya memang imam besar dulu baru Menteri Agama, jadi melekat juga imam besarnya. Tetapi sebetulnya ya seperti Pak Prabowo katakan pada waktu itu,
saya akan tanya, Bapak, saya kan sudah imam besar. Ya, waktu itu juga saya memberikan semacam apresiasi ya. Karena saya tahu akan jadi wakil menteri agama itu kira-kira 1 jam sebelum saya baru mendarat dari Mesir ya. Baru makan sahur, buka puasa waktu itu hari Senin. Tiba-tiba ditelepon Pak Teddy, Pak Nasar ada di mana? Sudah di rumah. Pak, diundang Pak Prabowo nanti jam 7. Nah, saya buka puasa itu jam 6.15 kan. Nah, memperhitungkan macet hari Senin ya. Wah, kalau gitu, udah begitu salat saya nggak ganti baju. Tentunya pakai baju batik ya kan. Nah, terus saya ke sana, kok banyak orang. Ternyata begitu dengarkan saya Pak Prabowo datang, saya mendahului malah calon-calon menteri yang lain. Pak Nasar sudah datang, Pak. Udah Pak Nasar duluan. Mungkin hampir 1 jam saya diskusi dengan beliau ya. Saya nggak tahu mau diminta membantu sebagai apa. Dia cerita tentang masalah-masalah, kan baru pulang dari luar negeri, dari Saudi, kemudian dari Mesir, ada konferensi internasional. Jadi sempat diskusikan, beliau itu kan saya tahu persis tertariknya itu bicara tentang geo-internasional geopolitik internasional. Ya, nah, saya juga baru mengikuti seminar-seminar internasional. Jadi ngobrol di situ. Jadi ngobrol di situ tertarik ya. Tapi saya belum tahu mentugaskan apakah staf khusus, apakah belum disebut untuk langsung duduk di pengurus Kementerian Agama. Akhirnya saya jadi penasaran ya, kok belum tahu saya mau diminta sebagai apa. Maaf Bapak Presiden, saya diminta membantu apa? Oh, Menteri Agama. Kaget juga. Saya pikir itu kan di beredar internet itu kan sudah permanen ya. Karena saya lihat ada lengkap menterinya, wamennya, tidak pernah diganti-ganti ya. Berarti saya pikir sudah itulah nanti akan menjadi permanen. Nah, begitu dia bilang nanti bantu saya di Kementerian Agama. Waduh, Menteri Agama. Selain kaget, terus gimana Pak? Ini kayak beban dan tanggung jawabnya besar saya ya itu kan ya? ikuti perkembangan, ada pansus segala macam ya. Berat. Nah, akhirnya saya mengatakan, Bapak, iya Pak, terima kasih atas kepercayaannya. Tetapi kalau misalnya Bapak menemukan sosok figur lebih ahli dari saya, ya saya tetap akan membantu Bapak sebagai warga negara yang baik ya, meskipun di luar struktur ya. Kan saya sudah di imam besar. Nah, ya udah saya minta Anda di Menteri Agama. Terus saya tanya, Pak, bagaimana dengan posisi saya imam besar Masjid Istiqlal? Oh nggak apa-apa, justru harus ini kan apa istilahnya tuh imam tetap jalan Istiqlal ya? Itu kan populer di luar negeri ya. Mungkin lebih populer daripada Kementerian Agama. Dan kita kan banyak penghargaan internasional Istiqlal ini kan, antara lain dengan diminta oleh United Nations PBB untuk membina masjid-masjid di Amerika Latin dan di Afrika. Kemudian juga kita pernah mendapatkan penghargaan dari World Bank Dunia sebagai masjid yang paling efisien, efektif, dan itu Pak Presiden juga well informed tentang itu ya. Nah, terus saya panggil Pak Dasko, coba carikan bagaimana caranya supaya Pak Nasar tetap imam besar dan juga sekaligus Menteri Agama. Kan serasi itu kan Menteri Agama, kecuali kalau berbeda ya. Nah, ini kan satu paket lah istilahnya. Makanya tetap menjalani dua tanggung jawab gitu ini ceritanya tuh, Mbak. Akhirnya ya Istiqlal jalan ya, karena memang salah satu programnya Kementerian Agama membina masjid ya kan. Nah, sangat terbantu Kementerian Agama dengan adanya pola yang kita telah bikin di Istiqlal ini. Kebetulan saya juga diminta sebagai Presiden International of Great Imam Associations, asosiasi imam besar dunia, dipercayakan ke Masjid Istiqlal. Jadi luar biasa nih Pak ya, tanggung jawabnya besarnya. Nah, nanti di segmen selanjutnya Pak, saya mau meminta sedikit pencerahan dari Pak Menteri. Ini Pak Menteri itu memaknai Idul Fitri seperti apa sih? Dan umat Muslim itu harus memaknai Idul Fitri seperti apa? Kita bahas nanti ya Pak ya. Usai jeda, One on the Spot akan kembali untuk Anda.